Banyak orang berpikir bahwa kampus di mana kita kuliah dan nilai kuliah dulu waktu kita kuliah itu jadi faktor utama untuk nentuin karir kita berhasil apa enggak. Enggak salah banget, tapi ada satu hal lagi yang penting banget dan sayangnya ini seringkali luput. Enggak banyak orang tahu ini sampai akhirnya mereka jalanin. Hal tersebut adalah gimana kita milih kantor tempat kita kerja. Ini penting banget. Balik lagi ya, kedengarannya normatif, udah tau lah ya kantor yang keren kan dan lain sebagainya. Tapi kenyataan banyak yang salah pilih. Bukan karena nggak tahu kriteria untuk milih kantor, tapi bahkan kriterianya aja salah. Yang umum apa sih ketika orang bilang, oh lo harus milih kantor yang benar supaya karir lo lebih bagus. Pertama orang mikirin, kalau gitu supaya karir gue bagus, gue harus kerja di perusahaan yang punya nama besar. Kerjalah di perusahaan besar, dari situ seolah-olah kita dapat endorsement. Nih lihat lo, perusahaan besar aja mau mempekerjakan gue. Banyak perusahaan dengan nama yang wangi emang bantu karir kita. Setidaknya para HR, kalau tahu HR pada milih kandidat ya, CV-nya kan banyak ya. Seringkali, dan ini wajar ya, bukan nyalahin HR ya, tapi wajar untuk HR untuk terus habis itu ya udah kita shortcut aja, lihat aja ngefilternya dari yang dilihat pertama lulusan mana, yang kedua pernah kerja di perusahaan kayak apa sih. Kalau perusahaannya bonafit, oke nih lanjut yuk. Makanya nggak salah-salah banget. Tapi sebaliknya, perusahaan dengan nama yang wangi tapi ternyata nggak sesuai reputasinya, itu juga banyak. Sebelum masuk kita rela ngelakuin apapun untuk masuk. Begitu udah di dalam, terkaing-kaing deh kita. Aduh nggak enak banget deh. Aduh gue rela melakukan apa aja untuk keluar dari sini dan pindah ke perusahaan lain. Atau di level yang nggak se-ekstrim itu pun ada. Di sananya baik-baik aja, bertahan, nggak sengsara, baik-baik aja. Tapi ternyata nggak dapet banyak selain uang sama gengsi. Pertimbangan kedua adalah orang milih ke kantor itu karena gaji. Wajar banget orang milih perusahaan yang kasih offer terbaik, gaji lebih besar. Dan jujur susah banget nolaknya. Gue juga beberapa kali tergoda, pernah berhasil, gajinya oke, terus habis itu ternyata sisanya juga oke. Seringkali gagal gitu. Gajinya oke, ternyata begitu di dalam, aduh ternyata ini bukan yang gue butuhin gitu. Terus akhirnya nyesel. Hati-hati banget sama gaji. Gaji itu tuh kayak filter sebenarnya. Siapa sih yang gak suka digaji besar sebenarnya kan? Tapi kalau belum level kita untuk terima segitu, akhirnya malah kagok. Setelah masuk kita struggle dan untuk cari tempat lain juga jadi lebih sedikit opsinya karena gajinya udah keburu tinggi. Perusahaan lain jadi mikir, aduh kok dia gajinya tinggi banget ya, padahal pengalamannya cuma segitu. Akhirnya kita mau pindah pun gak gampang. Begitu kita mau turun, balik lagi dipertanyakan, udah kita bilang kita mau turun deh, gak apa-apa deh gitu kan, dengan alasan apapun. Jadi pertanyaan, lu kok mau turun sih? Emang ada apa? Jangan-jangan lu gak sebagus itu dan sebagainya. Jadi hati-hati juga sama gaji. Yang ketiga adalah jabatan. Ini mirip-mirip sebenarnya sama gaji. Siapa sih yang gak mau jabatan tinggi? Sebagian besar orang mau, walaupun gak semua. Masalahnya kalau emang belum levelnya untuk dikasih jabatan ke sana, jangan dipaksain. Karena begitu masuk kita struggle, syukur-syukur bisa lolos probation. Kalau lolos probation gimana? Kalau lolos pun abis itu apa tahan gitu, karena memang belum levelnya. Ketika kita milih kantor, wajar ya tadi misalnya hal-hal yang sering dilakukan. Ada beberapa bias yang bermain. Yang pertama adalah hyperbolic discounting. Ini adalah tendensi kita untuk selalu menghargai hal-hal yang immediate, yang ada di depan mata secara lebih dibanding yang masih nanti. Makanya kita silau sama nama besar perusahaan. Karena apa? Nama besar. Itu kan langsung kelihatan di depan mata. Di belakangnya segala macam, kita tutup mata. Padahal kita bisa ngelakuin background check dan lain sebagainya. Gaji gede itu kan langsung kelihatan di depan mata. Bahwa kerjaan nanti banyak, kita nggak tahu. Jabatan bergengsi itu juga sama di depan mata. Nah, sayangnya kerjaan kan bukan buat 2-3 bulan gitu. Sementara semua pleasure yang bikin kita tertarik biasanya cuma bertahan 2-3 bulan. Maksimum 6 bulan lah. Percaya deh, gaji gede itu lu dapat gaji gede ditawarin. Itu kerasanya maksimum cuma sampai 6 bulan. Setelah itu biasa aja. Atau bahkan kok kurang lagi ya. Ternyata gue kira gajinya udah cukup gede, ternyata kurang. Nambah besar juga sama. Ngerasa keren beberapa bulan aja, habis itu biasa-biasa aja. Apalagi kalau udah nemuin hal-hal yang ternyata nggak seindah waktu gue di luar ngeliat ini. Malah kita nggak deh. Jabatan apalagi 1-2 tahun juga udah luntur tuh pleasure-nya. Yang kedua adalah ada istilah namanya grass is greener syndrome. Jadi rumput tetangga selalu lebih hijau kan, kelihatannya gitu. Ini terjadi karena ketika kita berdiri di rumah kita, kalau analoginya rumah ya, kita cuma ngelihat hal yang baik ketika ngelihat ke luar. Begitu kita ngelihat tentang rumah kita, yang kita lihat itu bukan cuma hal baik, tapi isi-isinya berantakan dan lain sebagainya, hal buruknya. Sementara rumah tetangga kita ngelihatnya kan cuma dari luarnya aja, bagus ya, yang buruk-buruk nggak kelihatan. Begitu kita loncat, baru deh kelihatan sisanya tuh bahwa ternyata nggak seindah itu. Begitu juga soal kerjaan. Perusahaan sebelah tuh seringkali kelihatan lebih menarik dan itu bikin kita jadi mau pindah ke sana. Wah menarik nih. Sampai akhirnya kita pindah dan kita baru nyadar, ternyata berantakan juga, dalamnya nggak indah-indah amat gitu ya, nggak keren. Nah, itu juga sering terjadi. Yang ketiga adalah halo effect. Ini adalah kecenderungan kita untuk mengextend kelebihan sebuah sosok atau sebuah perusahaan dalam kasus ini ya, ke hal lain yang sebenarnya nggak berhubungan. Kalau perusahaannya namanya bergengsi, harusnya semuanya juga keren kan? Kita mikirnya begitu ya. Padahal belum tentu, nggak ada hubungannya. Perusahaannya keren, terus habis itu di dalamnya nggak ada politik, enggak. Bisa jadi ada politik, bisa jadi macam-macam culture yang nggak bagus. Dan kita melihat perusahaan yang bergengsi ternyata isinya bobrok, itu juga banyak. Nah, bias ini wajar banget karena otak manusia selalu cari shortcut gitu. Kita cari shortcut. Halo effect ini juga salah satu bentuk shortcut. Masa iya perusahaan bergengsi ternyata isinya nggak oke sih? Enggak lah, dia kan bisa bergengsi karena detailnya oke. Sama kayak orang yang baik dan sukses di kantor, terus kita anggap rumah tangganya sukses. Padahal enggak, belum tentu. Itu kan dua hal yang belum tentu berhubungan. Sebaliknya juga begitu gitu kan. Orang yang sukses di rumah tangga terus habis itu di kantor sukses kan enggak juga, belum tentu gitu. Jadi itu tadi. Terus habis itu bias yang selanjutnya adalah bandwagon effect. Bandwagon effect ini adalah kecenderungan kita untuk memilih dan meyakinin apa yang
yang dipilih banyak orang. Oh, kalau orang milihnya itu ya udah deh. Makanya kalau udah tenar, punya halo effect, yaudah deh gue pilih situ deh, nama besar dan sebagainya. Mudah banget buat kebanyakan orang untuk milih kantor yang punya nama besar, gaji besar, jabatan bagus gitu ya. Dan itu ngedorong kita juga untuk ikut milih itu. Mereka sama kayak kita dalam melihat perusahaan besar itu, grass is greener. Nah, sampai akhirnya kita masuk baru kelihatan deh bobroknya. Lihat deh, banyak hal yang nggak dilihat teman-teman kita, yang begitu kita masuk terus kita ngelihat, mereka tuh nggak lihat. Mereka bilang kayak, aduh lu udah masuk sana kan udah keren gitu, gue aja pengen masuk sana. Terus akhirnya kita bertahan dengan situasi yang kita nggak happy gitu, dan itu yang berbahaya. So kalau gitu apa yang harus kita cari dari sebuah perusahaan? Apa sih yang kita butuhin dari sebuah perusahaan yang bisa ngebantu karir kita naik? Disclaimer dulu, tiap orang bisa beda prioritas, tapi di sini gue bahas sesuatu yang lebih beneficial secara long term, bukan cuma short term. Jadi kebanyakan orang kan kerja akan kurang lebih punya usia produktif 40 tahunan orang Indonesia ya, dari 20 sampai 60 kurang lebih. Jadi nggak mungkin cuma lihat apa yang ada di depan mata gitu ya, kecuali lu sudah di tahap itu, udah lebih dari setengah jalan, artinya udah pengalaman lebih dari 20 tahun, maka udah nggak bisa ngeliat lagi long term, orang tinggal sisa 20 tahun lagi atau even kurang gitu ya. Jadi kan bisa beda-beda. Nah, esensinya kita harus cari sesuatu yang bisa jadi stepping stone, bisa jadi batu loncatan dan bisa kasih bekal untuk naik lagi. Abis itu apa? Nggak penting lu naik cepet sekarang terus habis itu stuck, mendingan ya udah nggak apa-apa, it's okay pelan, tapi lu lihat bahwa ini bergerak terus untuk naik gaji dan naik pangkat sekarang. Kalau abis itu stuck juga buat apa pada akhirnya? Intinya ini soal kenalin tempat yang bisa kasih lingkungan untuk lu bisa jadi the best version of yourself. Kalau lu nggak bisa jadi itu susah. Kita baginya dalam dua grup. Pertama adalah yang technical, kedua yang non technical. Dari yang technical dulu. Yang technical itu adalah kita butuh ngerti kategori produknya apa, ini apapun posisinya, dan job desk-nya apa. Apakah kategori produk dan nature bisnisnya kasih kesempatan kita untuk belajar. Hati-hati status quo bias gitu ya, kecenderungan untuk cari aman, ngerjain kerjaan yang kita udah, gue udah tahu kerjaan kayak gini gitu kan, jadi gue pindah ke sini, udahlah enak lah, gue nggak perlu mikir lagi, gaji gede, jabatan lebih tinggi, dan kerjaannya gue udah tahu, udah ngerti, ada rasa kepastian, ada rasa aman, bisa lah gitu kita mikir. Tapi masalahnya kerjaan itu kan infinite game, persaingan yang nggak pernah berhenti. Pesaing kita itu kan berkembang terus, pesaing kantor maupun pesaingan personal kita sebagai karyawan. Kalau kita cuma berkutat sama hal-hal yang kita udah tahu dan kita udah biasa ngelakuin, udah tau lah, akhirnya nggak banyak kesempatan untuk perkembangan diri gitu. Suatu saat disalip sama yang tadinya di bawah kita karena kita nggak upgrade gitu. Maka dari itu hati-hati banget gitu loh. Kita masuk kerja, gue udah tahu nih, ini bisnisnya gue udah pernah nih di bisnis kayak gini, ini persis sama deh, dan gue udah hatam lah di perusahaan. Jadi kesini udah tinggal enaknya aja, terima gaji, punya pangkat gede. Itu hati-hati, kecuali memang lo sudah di tahap itu. Gue selalu menghargai lebih pekerjaan yang gue belum tahu semua. Jadi yang totally nggak tahu juga itu nervous banget ya. Tapi yang semua udah tahu itu juga akan jadi boring karena gue nggak belajar apa-apa, nggak ada kesempatan untuk belajar hal baru, kesempatan untuk aplikasiin hal yang udah berhasil di kerjaan lama dibawa ke sini karena ada sesuatu yang berbeda. Itu menarik buat gue. Kesempatan untuk kita bisa connecting the dot. Ternyata walaupun kategorinya beda, ada sesuatu yang gue bisa bawa nih dari perusahaan sebelum gue yang kategorinya berbeda sama sekarang untuk kesini, dan malah kasih pemahaman tentang marketing lebih holistik gitu karena konteksnya beda. Jadi kemampuan kita dalam satu bidang itu kan meningkat ketika kita punya referensi dan pengalaman dengan konteks yang berbeda. Ilmunya ilmu marketing tapi kategorinya beda. Dari sana kita akhirnya jadi lebih jago gitu. Nah, cara tahunya gimana? Tentang apakah perusahaan ini punya sesuatu yang berbeda yang membuat kita jadi bisa belajar. Yang pertama, tanya waktu interview. Berdasarkan pengalaman saya sebelumnya, kira-kira apa sih Pak hal baru yang bisa saya dapetin di role baru ini? Kita bisa tanya itu waktu interview. Saya bisa belajar apa sih yang saya belum pernah tahu? Ini akan bangun persepsi positif juga buat si interviewer. Oh, dia tipe orang yang mau belajar nih dan berkembang gitu kan. Jadi it's okay untuk nanya. Yang kedua adalah atasannya siapa dan kayak apa. Ada pepatah, don't pick your job but pick your boss. Intinya sekeren-kerennya pekerjaan kita, kalau bosnya bukan tipe yang bisa bantu kita berkembang, akhirnya jadi zong. Atasan kan juga beragam ya. Ada yang cuma peduli kerjaan, get things done, nggak terlalu mikirin timnya akan gimana, asal kerjaan beres ya udah aman. Bedanya yang peduli sama yang nggak peduli. Yang nggak peduli dulu. Yang nggak peduli kalau dia tahu get things done caranya dia, udah nih cara gue udah tahu, top down lu ikutin aja ya. Nggak punya urgensi untuk jelasin kenapa ini harus dilakuin. Akhirnya kita dipaksa untuk nebak-nebak. Kalau kita cukup pintar, kalau ini sesuatu yang tidak terlalu kompleks, kita bisa nebak. Tapi kalau nggak, akhirnya kan susah. Kalau dia nggak tahu gitu, lepas tangan aja, lo kerjain deh gitu kan. Terus kita diomelin. Nah, itu kan bahaya punya bos gitu. Satu, capek, kedua kita nggak belajar. Bos-bos yang peduli tentang kita sebagai tim membernya, ketika dia tahu, dia bisa jelasin step by step detailnya. Ini loh kenapa ini harus dikejar, caranya gimana, dan kenapa ini bakal work. Bahkan mereka open untuk diskusi. Menurut lo ada cara yang lebih menarik nggak dari ini, yang lebih oke nggak? Kalau dia nggak tahu pun, dia akan ngajak discuss bareng-bareng. Yuk, sama-sama kita cari cara bareng. Gue juga nggak tahu nih, tapi yuk kita pecahin bareng-bareng. Nah, gimana kita bisa kenalin bosnya tipe yang gitu apa nggak? Yang paling ampuh adalah referral check. Yang melakukan referral check itu nggak harus cuma si
perusahaan kita pun juga sama. Kita bisa referral check tentang atasan kita siapa. Tanya ke orang yang pernah kerja bareng sama si calon atasan kita ini. Sebisa mungkin dapat minimal 2 referensi dari 2 perusahaan yang beda. Oh, atasan gue pernah kerja sama temen gue si A di perusahaan A, sama dia juga pernah kerja sama temen gue si B di perusahaan si B gitu. Jadi kita cari tahu untuk lihat konsisten gak dia. Karena bisa aja dia bagus di satu perusahaan tapi enggak di perusahaan lain. Kalau nggak ada kenalan ya udah tanya langsung. Tanya aja di interview. Seberapa peduli sih Pak, Bapak atau Ibu terhadap perkembangan kemampuan saya? Apa yang Bapak sama Ibu akan lakuin untuk bikin saya juga berkembang? Saya kan juga mau berkembang. Sekaligus secara nggak langsung juga minta komitmen ke mereka. Gue kan udah pernah tanya tuh pas interview. Jadi kalau besok lo nggak bantuin gue untuk berkembang, maka ya lo jadi punya beban lah dalam tanda kutip ya. Mereka yang peduli timnya itu sebenarnya juga kelihatan. Kita bisa kenalin. Ngomongnya lebih inspiring. Toh belajar kan nggak harus diajarin. Kita juga bisa belajar dari omongan dia. Kita dengerin terus habis itu, gila omongannya inspiring, dan kasih pelajaran. Atau pertanyaan pas interview juga kelihatan. Kalau dia cuma fokus di task oriented gitu kan, orientasinya ke tugasnya aja, jangan-jangan nggak peduli. Kalau peduli biasanya ada pertanyaan-pertanyaan soal pengembangan diri. Lu suka baca nggak? Lu itu penting banget. Nah, yang kedua, grup kedua adalah yang non technical. Apa aja sih? Yang pertama adalah culture fit. Analoginya gini deh. Pohon strawberry itu kan juga nggak bisa tumbuh di daerah panas di tengah kota gitu, di tengah Jakarta kan nggak bisa gitu. Kayaknya kan nggak bisa ya, setahu gue sih nggak bisa ya. Nah, ngomongin kerjaan seringkali juga bukan soal bagus dan jelek, tapi soal cocok apa enggak. Perusahaan yang paling benar itu startnya dari culture. Waktu mereka mulai rekrut, itu culture dulu yang dilihat. Nih culture-nya cocok apa enggak, sebelum ngomongin technical capability, kompetensi dan sebagainya. Karena kenapa? Karena culture nggak bisa dipaksa. Orang mau bagusnya kayak apa, kalau culture-nya nggak cocok, nggak akan perform. Makanya mereka cek culture dulu. Itu yang paling benar. In case mereka nggak ngefilter culture value kita, maka kita yang cari tahu dulu. Apakah ini perusahaan yang culture-nya bisa bikin lo perform? Kalau enggak, better jangan dipaksain. Cara taunya gimana? Pertama adalah tanya langsung di interview gitu kan. Culture-nya di sini gimana sih? Gitu. Kalau usernya ngerti, biasanya dia nanya, di situasi atau culture kayak apa sih lu nggak bisa perform? Atau di situasi atau culture kayak apa lu bisa jadi the best version of yourself? Dan jangan ngada-ngada, jangan jawab dengan berusaha cocok-cocokin karena pengen banget masuk sana, berusaha nunjukin lu bisa di mana aja, kecuali emang lu bisa. Kalau ngada-ngada, ujung-ujungnya lu juga yang sengsara. Better mention dari awal apa yang bikin lu nggak bisa perform dan sebagainya. Jadi transparan. Yang terakhir dan nggak kalah penting itu adalah intuisi. Last but not least, percaya sama intuisi. Gue pernah beberapa kali cuekin intuisi, punya 2 opsi. Sebenarnya intuisinya gue kayaknya gue lebih serak yang B ya. Tapi yang A ini karena satu dan lain hal menarik gitu. Terus akhirnya gue kesana. Ujung-ujungnya kebanyakan nyesel. Intuisi ini adalah kan sebenarnya bisikan secara subliminal. Jadi otak kita tuh sebenarnya tetap capture berbagai macam informasi selama interview dan waktu proses rekrutmen ya. Tanpa kita perintah secara bawah sadar, dan ketika ada yang nggak cocok, biasanya dia nge-flag. Tapi karena otak bawah sadar nggak bisa komunikasi sama otak sadar kita, maka caranya adalah melalui intuisi ini dibisikin. Tahu ya, tapi kok ada yang kurang serak ya. Jadi sebenarnya itu otak kita yang lagi ngenalin, ini ada sesuatu yang lu mungkin nggak suka nih, atau ini ada sesuatu yang dissonance nih buat lu nih, lu nggak mau hati-hati nih, lu nggak mau consider ini nih, kurang lebih gitu. Kalau ini dipenuhin, maka bahkan walaupun karir lu nggak kelihatannya di depan mata itu nggak langsung cepet gitu, tapi stabil naik terus dan lu berkembang.